Belum sarapan kah? Iya. Belum sarapan. Pasti anak kosan ya? Iya. Anak kosan mesti kayak gitu. Tenang, saya juga belum sarapan. Tapi kita sama-sama harus semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, teman-teman terima kasih sudah hadir di acara Career Center. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai desainer. Teman-teman di sini adakah yang sebagai desainer atau jurusan DKV? DKV. Namanya siapa Mas? Ali. Mas Ali DKV. Mbak E DKV. Mbak E namanya siapa? Nadisa. Oke, yang di belakang tadi ada anak DKV. Siapa lagi? Oh banyak ya anak DKV ya di sini ya. Oke, teman-teman yang lain dari prodi mana aja nih? Manajemen, akuntansi. Ada yang SK? Gak ada. Ada yang TI? Ada TI, ada satu. Ada lagi TI kah? Boleh ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dong. Oke, terima kasih teman-teman. Ini maba ya? Maba ya? Dapat infonya? Maba? Bukan. Ya, nggak usah ditanya angkatan berapa ya. Ini dapat infonya dari mana nih? Instagram. Terus dari mana lagi? WA group. Terus mana lagi? Terus kenapa mau ikut? Terus kenapa mau ikut acaranya? Karena ingin tahu tentang freelance kayak apa. Oh, ingin tahu freelance kayak apa gitu ya. Di sini sudah ada yang freelance kah? Di sini sudah ada yang freelance kah? Belum ada yang freelance. Oke, nanti kita belajar ke pakarnya atau yang sudah berpengalaman gitu ya. Lumayan dapat ceperan. Kalau yang perempuan bisa buat skincare gitu kan, yang cowok bisa buat rangkai pacarnya. Ya kan, lumayan kan? Iya. Terus ada lagi yang gak kalah pentingnya. Nanti teman-teman yang dari sini itu dapat e-sertifikat. E-sertifikatnya ini bisa diklaim untuk poin SKP. Sudah disampaikan dosen walinya belum? Sudah. Itu wajib ya teman-teman. Kalau nggak salah yang maba ini teman-teman ini 175 ya kalau nggak 250 guys, gila banyak. Nah makanya teman-teman rajin-rajin ikut seminar-seminar. Kita dari tim Career Center itu setiap bulannya ada. Oke silakan Mas, ditunggu. Di depan juga masih kosong. Gak apa-apa di depan biar cakepnya kelihatan gitu kan. Siapa tahu bisa kolaborasi dengan narasumber kita, desain apa kayak gitu kan, lumayan buat konten Instagramnya, TikToknya, YouTube-nya gitu kan ya. Dan di luar masih ada lagi kah? Oke. Tadi sampai mana ya? Saya sampai lupain. Di belakang mas, kawan aku masih ada. Masih ada. Kalau anak kursi bakso ya pencet. Kalau anak kursi bakso. Kurang berapa? Kurang apa? Kurang besar. Kurang besar katanya tempatnya. Di sini satu. Minta tolong satu aja kursi bakso. Ini tambahannya. Oke, saya ingat, saya sudah sampai mana tadi. Nah, setiap bulannya kita dari tim Career Center itu ada workshop seperti ini.
alumni-alumni yang sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, sertifikat-sertifikat yang teman-teman dapatkan nanti itu bisa teman-teman klaim sebagai syarat untuk pemenuhan SKP yang totalnya berapa tadi? 250. Jadi sering-seringlah mengikuti kegiatan ini. Selain ini teman-teman juga yang di kepengurusan UKM seperti itu juga dapat sertifikat gitu. Jadi sering-seringlah mengikuti biar nanti ketika teman-teman mau yudisium tidak terkendala di sini gitu kan, yang SKP-nya tidak terpenuhi. Karena SKP tidak terpenuhi terus nggak bisa yudisium kan sedih gitu kan, nggak bisa foto pacarnya, nggak bisa foto bareng temennya, nggak bisa manas-manasin mantannya gitu kan, gitu. Oke teman-teman, sekali lagi saya mau bakar semangatnya. Kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman bilang semangat 3 kali gitu ya, biar laparnya nggak kelihatan gitu loh ya. Selamat pagi, semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Nah, untuk saat ini kita membahas atau kita akan berbicara sedikit mengenai freelance designer jalan ninjaku. Maksudnya jalan ninja itu kayak gimana sih, kayak ninja Hattori gitu kan? Atau seperti apa gitu kan? Nah, untuk pemateri kita pada pagi hari ini kita akan dipandu oleh Mbak Fafa Surarifa, Sarjana Desain. Tepuk tangan dong untuk Mbak Fafa. Masalah kayaknya sudah lama menunggu gitu ya, boleh terlalu banyak waktu gitu ya. Begitulah Bu Adriani, biar teman-teman pada semangat laparnya hilang gitu kan ya. Oke, kita sambut saja pemateri kita, Fafa Surarifa. Ya, beri pulang untuk Mbak Fafa. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih semuanya sudah datang. Aku benar-benar nggak expect banget kalau ternyata seminarnya bakalan sepenuh ini. Itu banyak antusias ya bersama dunia freelancer, dan aku juga nggak expect ternyata yang datang ini bukan dari ranah dunia kreatif, tapi ternyata dari manajemen pun pengen tahu soal dunia freelancer itu kayak apa kayak gitu. Jadi terima kasih banget teman-teman udah meluangkan waktu buat datang ke acara seminar hari ini. Oke. Terus seperti topik hari ini, karena aku itu di bidang desain, jadi yang kita bahas hari ini bakalan kebanyakan di bidang desain semuanya, karena aku freelance di bidang graphic designer. Jadi nanti teman-teman mungkin yang kurang familiar sama graphic designer mungkin bisa belajar, karena dunia desain, dunia kreatif, industri kreatif atau apalagi di desain saat ini itu banyak banget dibutuhin. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau mungkin sampai aku cuman kayaknya nggak nyambung deh sama desainer gitu. Nggak apa-apa, semuanya bisa berawal dari bisa dimulai dari belajar dulu gitu. Aku pun waktu mulai freelancer awalnya juga sama sekali nggak bisa gitu, tapi aku pengen belajar tentang dunia desain kayak gitu. Jadi kayak gitu. Terus perkenalan dulu ya. Jadi nama aku Fafa Surarifa. Saat ini aku sebagai freelance graphic designer dan lulusan sarjana 1 Institut Asia. Jadi alumni, jadi udah alumni. Aku masuk angkatan 2018 dan baru aja lulus, baru aja 2 minggu yang lalu baru dapat gelar sarjana desain. Jadi masuk alumni ya. Di sini tadi ada berapa yang DKV? Angkat tangan coba, ada yang dari itu? Oh dikit ya. Mampir semuanya ini. Tahun pertama. Semester berapa Kak? Oh, semester 3, berarti tahun kedua ya. Oke. Sama dulu, jadi aku mulai tulis graphic designer itu juga di awal-awal aku masuk di Asia. Jadi tahun 2018 aku semester 1, 2 lah aku baru mulai juga dari situ. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa ngikutin cara aku, karena di maba di semester 3, 4, 1, 2 atau tahun-tahun pertama itu kan masih belum banyak tanggung jawab yang gede ya, nggak perlu ada magang, nggak perlu ada yang namanya tugas akhir kayak gitu. Jadi
tahun awal itu memang tahun yang sangat tepat buat teman-teman memulai bisnis kalian atau memulai freelance. Jadi kayak gitu lagi, nanti bakalan aku jelasin gimana aku mulai freelance untuk pertama kali di tahun 2018. Terus berikutnya ini adalah work experience aku. Jadi awal aku kerja itu benar-benar di tahun 2018, yang dimana sebelumnya aku nggak pernah ada pengalaman kerja sama sekali. Jadi langsung terjun, aku langsung buka jasa freelance. Dan di sebelah kanan itu ada beberapa proyek terakhir aku yang aku kerjain di freelance pribadi aku. Beberapa lainnya itu biasanya tuh teman-teman dari circle aku, mahasiswa, terus ada juga yang UMKM kayak gitu. Terus baru lanjut kerja full time lagi itu baru-baru ini awal tahun 2022 aku join ke digital agency. Jadi aku masuk di full time graphic designer di digital agency namanya Policy Agency. Teman-teman kalau misalkan mau tahu tentang digital agency-nya bisa di Instagramnya ada. Di Instagramnya juga tercantum websitenya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tentang digital agency itu kalau teman-teman belum familiar itu kayak sebuah perusahaan yang ngejual jasa untuk desain-desain gitu. Terus aku juga part time, hitungnya sebagai part time ya, part time di Satu Attire. Satu Attire itu adalah brand lokal fashion cewek yang base-nya di Malang juga. Di situ aku kerja sebagai content creator. Jadi kerjanya tuh bikin konten untuk kebutuhan sosial media, kayak bikin promosi di sosial media, bikin feeds, terus foto produk, terus sekarang juga yang dihappening TikTok ya. Jadi aku juga belajar buat nge-up konten-konten yang ada di TikTok gitu. Terus ini desain tuh yang biasa aku kerjain, yang biasa aku pakai. Aku biasanya mostly pakai Photoshop. Photoshop itu aku biasanya pakai digital illustration atau ilustrasi digital. Terus layouting, editing, graphic design, biasanya aku pakai di situ. Terus ada juga aku pakai Adobe Illustrator. Di situ aku biasanya pakai ilustrasi vektor. Terus buat logo di situ juga. Kadang juga bikin poster-poster bisa di AI di Adobe Illustrator. Terus yang satunya ada Adobe After Effects. Di situ biasanya aku pakai motion graphic, tapi nggak terlalu banyak karena aku belum terlalu menguasai tentang Adobe. Jadi kurang lebih kayak sekitar 50% lah menguasainya. Terus ada lagi yang sering aku pakai itu Medibank Pro. Di Medibank Pro itu biasanya aku cuma pakai untuk sketsa digital karena di situ ada fitur yang bikin garisnya tuh bakalan smooth gitu. Jadi aku sering pakai buat ngegambar itu sketsanya di Medibank Pro dulu, habis itu di export, terus diwarnain di Photoshop. Oh ya, tadi aku belum menjelaskan kalau misalkan specialty aku itu di bidang graphic designer, tapi lebih ke ranah sosial media. Jadi karena kebanyakan proyek-proyek aku tuh yang tentang sosial media, aku yang bikin feeds tentang sosial media gitu. Jadi ranahnya ke sosial media konten. Tapi aku di jurusan DKV, kalau di jurusan DKV itu semester 5-nya bakalan ada penjurusan. Jadi penjurusannya ini nanti bakalan membantu kalian buat bikin tugas akhir. Jadi di DKV semester 5-nya waktu itu aku memilih jurusan ilustrasi ya. Jadi aku pengen keluar dari zona nyaman. Jadi misalkan aku udah bisa nih menguasai branding, tapi aku pengen belajar hal yang baru gitu. Jadi aku milih digital ilustrasi di jurusan DKV. Terus ini adalah proyek terakhir aku. Ini sebenarnya tugas akhir aku yang kemarin. Jadi ini tuh
karya, jadi aku bikin karya buku visual tentang putri-putri di Indonesia, putri di cerita dongeng di Indonesia. Kayak misalkan di Indonesia kan ada kayak apa namanya, dongeng-dongeng yang punya karakter cewek gitu. Dan aku tuh pengen karakter cewek ini menonjol. Jadi kayak misalkan di Disney Princess, di universe-nya Disney Princess, itu kan semua princess-princessnya itu kan diadaptasi dari sebuah dongeng ya yang ada di luar negeri, di seluruh dunia gitu. Jadi aku pengen apa namanya, karakter-karakter cewek di Indonesia ini menonjol dengan digital ilustrasi yang terbaru gitu. Yang bikin yang versi style aku kayak gini. Teman-teman kalau pengen lihat fullnya bisa di follow di akun Behance aku, nanti bakalan aku kasih di akhir sesi. Terus yang ini ada juga, ini yang biasa aku kerjain di digital agency. Jadi di agency itu kliennya itu biasanya minta jasa tentang sebuah event. Jadi aku yang bikin apa kayak file-filenya, file-file untuk event, kebutuhan buat event itu, sama ada satu klien itu dia ya aku bikin konten sosial media untuk klien tersebut. Tapi di dalam project tersebut pasti selalu setiap minggu itu ada event. Jadi aku yang bikin, aku yang postoin kebutuhan dari event tersebut kayak flyer, terus dari Instagram, motion graphicnya juga bisa. Biasanya tuh digerakin juga, aku ngerakinnya pakai Adobe After Effects juga. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah ini sayangnya aku ngejelasin tentang apa sih freelance itu. Teman-teman, freelance itu adalah pekerja lepas atau seseorang yang bekerja sendiri, tidak terikat jam kerja, biasanya memiliki keahlian tertentu. Jadi dia ini kerjanya bebas banget. Kalian bisa ngatur sesuka hati kalian, mau kerja di mana aja, mau kerja kapan aja. Yang penting proyek kalian jadi gitu. Dan di sini biasanya mereka tuh ngejual jasa dan harus diselesaikan. Jadi apa sih bedanya sama entrepreneur? Kan sama tuh, dia juga pekerja yang nggak perlu ada jam kontrak gitu. Kalau menurut aku nih, kalau entrepreneur itu freelancer yang udah levelnya naik ke arah dia udah bikin usaha. Jadi freelancer itu nggak cuma dia pekerja, tapi bisa juga jadi bisnis. Karena gini, kalau freelancer ini kan cuma bisa megang satu kali. Bisa pegang 2-3 kali kalau mampu. Tapi kalau misalkan dia mau hire project lain, project yang lebih banyak, dia pasti bakalan minta bantuan sama tim, atau dia bakalan merekrut SDM yang lain gitu. Jadi ya itu yang namanya dia akhirnya bisa ngebangun bisnis digital agency. Jadi yang itu yang aku level. Jadi yang awalnya freelancer cuma bisa 1 klien atau 2 klien, tapi kalau kalian bisa naik level jadi digital agency, berarti kalian bikin perusahaan yang tujuannya jasa-jasa freelance kalian gitu. Di sini kalian pas mungkin bisa aja kalian cuma duduk-duduk dan cuma ngenyuruh, bukan ngenyuruh sih, kayak nge-call teman-teman SDM, teman-teman yang kayak kalian hire SDM-nya, atau kalian hire karyawan untuk ngerjain project-project tersebut. Jadi kan jatuhnya kalian sudah bikin perusahaan digital agency kayak gitu. Terus ini ada beberapa jenis-jenis kerjaan freelance. Kalau di dunia kreatif itu ada graphic design, terus ada arsitek. Ternyata arsitek itu bisa dikerjain di rumah. Arsitek, terus fotografer, videografer, semuanya itu termasuk ranah freelance. Terus penerjemah, penulis, itu juga semuanya freelancer. Terus kalau di ranah dunia modeling itu ada fashion designer, makeup artist, penata rias, terus stylist ini bisa jadi stylist rambut, penata rambut, atau penata busana. Semuanya itu freelancer, yang dimana
kalian kerja nggak perlu ikut orang, nggak perlu ikut jamnya orang gitu. Jadi kerja kapan aja. Terus yang berikutnya, nah ini apa sih yang enak dan yang nggak enak dalam dunia freelance? Yang tadi aku jelasin, freelance itu kan bebas ya, nggak perlu kalian masuk kantor, nggak perlu apa namanya, nggak perlu ada absen kayak gitu-gitu. Jadi memang kerja freelance itu tuh tidak terikat waktu. Jadi kalian bisa kerja yang ngatur jam kerja kalian sendiri gitu. Yang penting proyeknya jadi. Terus ada lagi bebas bekerja. Maksudnya bebas bekerja ini kalian juga bebas mau kerja di mana aja, mau WFH biasanya kan kalau di dunia apa namanya di era sekarang kan gampang ya, bis WFH tuh bisa pakai aplikasi apa aja. Terus habis itu sesuai dengan passion. Biasanya orang-orang freelance ini emang dasarnya udah punya basic itu sendiri. Dasarnya tuh udah punya apa namanya udah punya passion itu. Jadi biasanya orang-orang ini emang ingin apa namanya mengangkat apa yang ada di dalam dirinya, dan orang-orang ini biasanya nggak mau apa ya, nggak mau disuruh-suruh kayak yang langsung kerja di korporat tuh orangnya kayak sukar banget. Jadi biasanya orang-orang ini yang suka kerja dengan hobi tapi dibayar kayak gitu. Terus ada lagi yang enak di freelance itu biasanya income sendiri. Jadi kalau teman-teman di perusahaan biasanya kan kalau perusahaan dapat income itu kan pasti dibagi, ada beberapa kebutuhan lain ya, untuk karyawan ini atau kebutuhan lain, kebutuhan itu. Tapi kalau freelance kalian bisa ambil itu semua, kalian bisa atur itu semua, dan apa namanya income keseluruhan ya kamu aja yang dapat gitu. Terus di sini juga bebas memilih klien. Jadi kelebihannya dari profesi ini adalah kebebasan dalam memilih klien sebagai preferensi. Jadi kalau di dunia desain ini kan biasanya klien ada yang sedikit nakal ya, kayak karena tuh kalau di dunia industri kreatif di Indonesia tuh ada kurang banyak yang underestimate, kayak misalkan kerjaan gambar kayak gitu doang masa harganya segini gitu. Jadi banyak yang belum paham kalau ternyata desain itu yang dibayar itu bukan hanya kerjanya atau gambarannya tapi idenya gitu. Jadi banyak klien-klien itu yang nakal, jadi kayak nakalnya tuh maksudnya kurang menghargai. Jadi kita harus bisa ngatur gimana caranya biar pekerjaan ini worth it gitu. Tapi kalau saran aku sih, kalau teman-teman masih apa namanya mau merintis jadi freelancer di awal-awal, kalian ada baiknya jangan terlalu picky, jangan terlalu memilih klien gitu, karena ini kan teman-teman masih merintis gitu. Jadi yang paling penting itu bukan fee-nya, bukan apa namanya, bukan income-nya, tapi apa namanya pengalamannya atau proyek-proyeknya atau portofolio yang paling penting. Jadi yang paling utama biarkan klien ini puas dulu gitu kalau masih merintis. Tapi kalau udah naik level, misalkan teman-teman udah banyak jam terbang, udah banyak ngerjain proyek-proyek klien yang lebih bagus, itu teman-teman bisa bisa pinter-pinter milih klien mana yang lebih worth it gitu. Terus ada juga kelemahannya freelance. Jadi freelance itu pendapatannya nggak pasti ya. Pendapatannya nggak pasti itu kayak kalau dibandingin sama kerja di perusahaan. Di perusahaan itu kan setiap bulan kita pasti dapat income sesuai dengan kontrak kerja di awal. Kayak misalkan kontrak kerja 5 juta, berarti setiap bulan mau gabut, mau kerja atau
ada project atau nggak ada project tetap aja dibayar 5 juta gitu kan. Tapi kalau misalkan freelance itu kalian dibayar ketika ada project. Jadi nggak pasti. Jadi meskipun misalkan bulan ini ada banyak project nih, tapi ternyata bulan depan sepi project ya, ternyata ya nggak sesuai, kalian dapat penghasilan yang sama gitu. Jadi penghasilannya nggak pasti. Terus ada lagi biasanya tuh freelance kesulitan bernegosiasi sama klien. Yang aku bilang tadi, biasanya banyak freelancer itu kayak yang takut buat nembak harga. Jadi biasanya tuh kalau apalagi masih awal pun dulu kayak gitu. Jadi kan karena kebanyakan itu logo tuh biasanya teman-teman mikirnya logo tuh harga berapa sih? Kalau misalkan dari berdasarkan klien aku ya, harga 100.000 ke atas itu menurut mereka udah mahal gitu. Tapi menurut kita itu standar. Dan bahkan ada yang mikir bahwa harga itu masih kurang gitu. Jadi kadang itu kita kurang bisa bernegosiasi sama klien. Jadi harus pintar-pintar ngejelasin bahwa kalau misalkan logo itu harga segini, kalian Anda bisa dapat keuntungan seperti ini, Anda bisa mendapat kegunaan dari logo seperti ini. Jadi logo ini jadi nggak cuma dipakai satu kali, karena logo ini Anda pakai selama Anda bisnis gitu. Jadi harus pintar-pintar bernegosiasi sama klien. Terus nanti biasanya kalau misalkan dapat klien nakal, ada yang misalkan ada yang udah dikerjain tapi ternyata klien ini merasa kurang puas minta direvisi lagi, dan akhirnya tidak worth it sama pendapatan yang kita pakai, yang kita dapatkan kayak gitu. Terus persaingan yang kompetitif dengan freelancer lain-lain, karena di zaman sekarang kerja freelance itu kan banyak banget ya, banyak banget dibutuhin, dan ranahnya itu udah apalagi dari semenjak corona gitu. Semenjak COVID kan pekerjaan itu yang dikerjain di rumah gitu. Jadi semakin banyak orang-orang yang bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Jadi persaingannya jadi lebih sengit lagi. Terus saran aku, kalau ada persaingan yang lebih kompetitif lagi, teman-teman harus pintar-pintar bikin portofolio yang beda sama freelancer lain. Jadi yang bisa beda sama kompetitif lain. Jadi biar proyek kalian ini dilirik sama calon klien. Terus ada lagi siklus biologis yang kacau. Biasanya gara-gara waktu yang fleksibel tadi, karena kan kita yang sebebas mungkin mengatur jam kerja, kita mau kerja di malam hari pun itu juga terserah kalian, pokoknya pekerjaan harus jadi gitu kan. Itu biasanya para freelancer ini atau para pekerja industri kreatif itu biasanya kebiasaan buruk gitu. Jadi biasanya dikerjain pas kapan-kapan deadline, terus atau biasanya kerja jadi malam-malam hari, atau bahkan sempet nggak punya waktu buat bersosialisasi sama orang lain kayak gitu. Jadi siklusnya bakal kacau kalau teman-teman nggak bisa ngebagi waktu dengan baik. Terus ini aku bakal ngejelasin gimana awalnya aku memulai usaha atau pekerjaan sebagai freelancer. Jadi dulu awalnya di SMA di tahun 2017 itu aku masuk di OSIS ya, aku tergabung dalam organisasi sekolah. Di OSIS tersebut aku kayak masuk tanggung jawab di seksi dekdok. Maksudnya dekdok itu dekorasi dan dokumentasi. Jadi aku yang tanggung jawab buat kayak bikin konten untuk keperluan event-eventnya. Yang mana pada saat itu sebenarnya aku nggak ada basic sama sekali di dunia desain, atau bahkan
di dunia apa ya, di dunia editing gitu-gitu belum ada sama sekali. Tapi karena tuntutan tanggung jawab project event sekolah itu, aku jadi awalnya cari tahu terus jadi hobi gitu. Jadi mulai dari SMA aku kumpulin project-project aku udah kumpulin portofolio, terus lanjut di 2018 aku masuk DKV di Institut Asia. Terus di tahun 2018 aku dapat komisi dari teman-teman terdekat. Jadi itu berkat bantuan dari connect dari teman-teman gitu. Terus yang mana teman-teman ini tahu kalau branding aku tuh bisa bikin logo. Jadi teman-teman harus bisa apa ya, ngebangun brand di circle atau di teman-teman dekat kalian kalau aku ini bisa bikin logo gitu. Jadi aku ini bisa gitu. Jadi teman-teman bisa dengan gampang dapetin klien yang dimulai dari teman-teman terdekat kalian dulu gitu. Yang awalnya waktu itu yang seperti aku tulisin lagi, aku belum bisa set price listnya. Jadi dulunya aku masih berawal dari harga temannya ini. Sebenarnya harga teman itu nggak ada. Jadi awalnya kalau tadi harga logo 100.000 aku bilang harga yang paling rendah. Tapi dulu aku nembak harganya 30.000 dong. 30.000 itu udah kayak, karena aku hitung-hitung karena aku masih awal merintis dan aku masih baru pertama kali terjun di freelance. Jadi aku kasih harga segitu untuk hitung-hitung hasil usaha aku, untuk mengapresiasi usaha aku kayak gitu. Jadi aku benar-benar belum mikir ke fee sama sekali. Jadi aku mikirnya gimana aku dapat portofolio lewat klien testimoninya gitu. Terus ya dimulai dari harga teman sampai harga fix. Jadi karena aku udah udah terkenal di kalangan teman-teman aku, kalau misalkan ini si Fafa udah dia bisa bikin logo nih harganya segini gitu. Tapi kalau misalkan harganya tetap harga teman ya kapan kayaknya gitu. Jadi kalau ya misalkan teman-teman udah berhasil ngebangun branding terus bikin portofolio yang banyak, testimoninya udah banyak, teman-teman boleh naikin harga atau naik level, terus ngefixin harga yang dimana logo tersebut udah menjadi standar harga mereka. Jadi biar harga teman tersebut nggak jadi patokan buat orang lain gitu, nggak ngejatuhin harga pasaran gitu. Misalkan harga logo pasarannya sekian 1.000, tapi di sini ada yang ngejual 30.000 gitu. Orang-orang jadi kayak bakalan nurunin harga gitu. Ini di tempat ini ada tuh yang 30.000 gitu. Terus saran aku, kalau misalkan teman-teman masih mau merintis, itu logo, kalau misalkan bikin logo, bikin aja logo yang simpel-simpel. Jadi teman-teman nggak perlu mikir nggak perlu riset-riset yang terlalu dalam, kayak misalkan logo dalam perusahaan klien ini harus nyambung sama visi misinya gitu. Nggak perlu, karena juga harganya yang harga teman gitu. Bukan harga yang standarnya, yang dimana harga standar ini nanti kalian bisa dapat logo yang profesional yang mungkin bisa digunain buat bisnis calon klien kalian lebih profesional lagi. Nah ini tips dari aku sebelum teman-teman memulai usaha sebagai freelancer. Yang pertama, teman-teman harus bisa tunjukin tujuan fokus dan target pelanggan. Jadi teman-teman harus mikir, aku mau freelance apa? Misalkan mau freelance sebagai makeup artist gitu. Nanti muncul target pelanggan pertamanya siapa? Misalkan teman-teman aku mau wisuda atau cutting aku yang mau wisuda kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya tujuan fokus utama dulu. Habis itu publish jasanya di media sosial. Ya kalau teman-teman nggak publikasi jasa, ya siapa yang tahu gitu ya. Dan media sosial ini bisa apa aja. Kalau misalkan graphic design itu ada yang namanya Behance
yang logo yang hitam bawah itu dekat Instagram, itu Behance itu kayak semacam sosial media untuk graphic designer. Jadi di sana teman-teman bisa upload portofolio. Nah, nanti bakalan aku jelasin lebih lengkapnya di slide berikutnya. Terus kalau teman-teman mungkin bukan mau ngejual jasa di graphic designer, mungkin bisa ngejual di Instagram, karena Instagram kan sekarang nggak cuma semua orang pakai Instagram kan sekarang. Jadi cepet-cepet aja publish jasa apapun langsung di sosial media, harus berani publish gitu. Meskipun belum ada klien sama sekali, belum ada pengalaman sama sekali, ya tetap harus berani publish gitu. Terus perbanyak portofolio. Nah, setelah publish pasti kan teman-teman mendapatkan klien pertama ya. Setelah dapat klien pertama, teman-teman jangan cuma stuck ngerjain proyek-proyek yang dari klien, tapi harus bisa ekspor lagi. Terus sering-sering update portofolio, karena klien itu biasanya lihat proyek itu yang terbaru gitu. Yang kalau misalkan proyek-proyek klien ini misalkan lihat ini proyek bagus, tapi dia nggak terlalu update, berarti dia nggak terlalu fokus, atau mungkin klien mikirnya bakalan, oh ini orang kayaknya akunnya nggak aktif deh, jadi bakalan membuat klien itu pikir 2 kali. Terus yang berikutnya, mencari lowongan kerja freelance. Kalau sekarang tuh banyak ya, cari lowongan kerja tuh bisa di sosial media, bisa kalau teman-teman familiar sama website LinkedIn, di situ juga teman-teman bisa dengan gampangnya cari lewat jejaring sosial di LinkedIn. Terus kalau di graphic design itu ada juga yang namanya Fiverr. Fiverr itu hampir sama kayak Behance, tapi di situ teman-teman juga bisa hire jasa atau hire orang yang meng-hire orang, atau mencari pekerjaan gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngejual jasa desain itu bisa langsung ke Fiverr atau Behance, atau ada banyak banget kayak misalkan ada Shutterstock, terus ada lagi yang namanya Dribbble kalau graphic design. Terus pilih platform ini ya kayak tadi, jadi tempat teman-teman ngelapak. Jadi kalau di graphic design itu ada lapaknya yang namanya Fiverr. Tapi kalau misalkan teman-teman ngejual barang itu lapaknya banyak ya, ada toko oranye, toko hijau, toko biru, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman harus punya lapak sendiri buat ngejual jasa freelance kalian gitu. Ini yang tadi aku ngomongin Behance. Jadi ini tampilan websitenya. Jadi Behance itu yang seperti aku jelasin tadi, itu kayak sosial medianya buat freelance, buat industri kreatif. Jadi biasanya karya-karya yang dijual, karya yang ditampilkan itu biasanya masih di ranah visual gitu, kayak ilustrasi, terus graphic design, ada juga editing. Terus sekarang juga bisa ngejual NFT. Kalau teman-teman punya karya NFT bisa dipublikasikan di Behance di situ. Terus yang ada ternyata di Behance itu ada fitur terbaru lagi. Di situ teman-teman juga kayak di Fiverr. Jadi di sana juga bisa teman-teman cari pekerjaan. Itu di situ ada cari pekerjaan yang freelancer, full time. Terus di sini ada creative for hire. Jadi itu buat teman-teman yang udah punya usaha di digital agency tapi ingin menambah karyawan baru atau nambah tim baru, bisa teman-teman cari di Behance gitu. Cari tim buat creative for hire di situ. Terus enaknya lagi di Behance itu teman-teman nggak cuma bisa upload portofolio, tapi teman-teman di situ juga bisa ekspor atau bisa nge-stand up atau bisa menonjolin project-project teman-teman gitu.
Jadi project teman-teman bisa lebih punya nama atau lebih keangkat lagi, banyak yang tahu, dan pastinya orang-orang yang mau beli jasa atau beli karya kalian juga lebih banyak gitu, karena karyanya udah banyak yang tahu, udah dipublikasikan. Jadi ini bisa jadi jasa teman-teman untuk publikasi portofolio. Terus enaknya di Behance lagi, dia juga bisa connecting sama teman-teman yang lain, jadi bisa DM-an, bisa follow-followan gitu. Jadi nggak cuma upload karya. Terus ini LinkedIn. LinkedIn ini mungkin beberapa teman-teman banyak yang udah familiar ya. Kalau LinkedIn ini adalah platform sosial media yang fungsinya buat ngehubungin orang-orang sama apa ya namanya, ngehubungin teman-teman sama orang profesional yang tujuannya di sana itu buat upload atau apa namanya, stand up CV-nya atau keterampilan dia gitu. Jadi kayak misalkan di profilnya ini, contohnya ada di profilnya dia, hal-hal yang ditampilin itu lebih ke kayak CV tapi buat sosial media gitu. Jadi biasanya ada kayak work experience atau educationnya, terus di situ juga kalian connect sama orang-orang di sana, terus mempelajari keterampilan, karena di situ juga bisa upload ilmu-ilmu atau apa, info-info tentang pekerjaan atau hal-hal yang udah ditempuh sama orang-orang yang profesional, seperti contohnya kayak gitu. Terus ada lagi di situ juga bisa jadi platform teman-teman untuk cari pekerjaan. Jadi kayak misalkan di situ ada lowongan kerja remote, yang mana teman-teman bisa cari sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kayak misalkan aku butuh nih pekerjaan di Surabaya misalkan, jadi teman-teman bisa tinggal atur settingnya, cari pekerjaan di Surabaya, bidangnya apa, bisa di sana. Atau teman-teman mau cari kerja WFH, kerja itu bisa semuanya di situ. Terus di sana juga bisa langsung connect ke orang yang HRD-nya, connect ke orang yang nge-hire. Jadi nggak perlu teman-teman ngirim CV lagi ke emailnya HRD, tapi bisa langsung kirim CV atau melamar langsung lewat LinkedIn gitu. Terus ini Fiverr. Nah, Fiverr ini banyak banget digunakan sama teman-teman freelancer graphic design, karena di sini tuh kayak online marketplace untuk freelancer yang tujuannya di sini tuh ngejual karya. Terus di sini selain ngejual karya, dia juga bisa yang itu tadi, cari pekerjaan. Nah, kalau teman-teman mau memulai freelance di Fiverr, ini aku ada beberapa tips yang kebetulan ini nyambung sama pekerjaan aku di digital agency. Jadi digital agency aku ini dapat kliennya juga dari Fiverr. Jadi kalau di Fiverr ini nggak cuman freelance aja, tapi digital agency juga bisa masuk di sana. Bahkan projectnya atau impactnya tuh lebih gede. Jadi yang pertama dibutuhin itu nentuin layanan di freelance. Kalau di Fiverr itu ada yang namanya upload gig. Gig itu kayak jasa-jasa yang kalian tawarkan gitu, kayak misalkan aku mau upload gig itu kayak produk gitu loh. Tapi kalau di Fiverr kan lebih produk yang ditawarkan itu lebih ke jasa ya. Jadi yang pertama-tama teman-teman harus tahu apa yang mau dijual di Fiverr gitu. Yang kedua, setelah udah tahu nih apa yang mau dijual di Fiverr, kita harus mempersempit bidang jasa tersebut. Kayak misalkan aku mau ngejual graphic design, tapi bidang apa? Oh, bidang logo apa nih? Logo kan banyak, ada logo misalkan logo buat gaming, logo buat perusahaan itu juga banyak, ada perusahaan kosmetik, perusahaan
teman-teman harus lebih spesifik lagi di bidang tersebut biar orang-orang ini bisa lebih mantap carinya. Kayak misalnya aku emang lagi butuh logo buat kosmetik, perusahaan kosmetik, ya udah berarti aku beli di toko ini atau di orang ini karena orang ini profesionalnya di bidang tersebut. Terus habis punya layanan freelance yang lebih spesifik, teman-teman harus bikin profil yang menarik. Kayak misalkan bikin username yang lebih spesifik. Kayak misalkan yang satu ini nama username-nya ini ya Queen_Vector. Berarti dia yang dijual tentang vektor logo gitu. Kayak di situ dia ngejelasin ada juga kartu karakter maskot logo, desain bla bla bla. Berarti yang dikerjain dia semuanya tentang karakter maskot logo. Terus yang sebelahnya juga kayak gitu, kreatif maskot 8. Berarti dia ngejualnya semuanya maskot logo. Habis itu udah bikin profil menarik, teman-teman publish jasanya. Terus yang pertama bikin portofolio. Jadi setelah publish jasa atau deskripsi jasa yang mau dijual, teman-teman harus rajin upload portofolio minimal 2-5 lah kalau misalkan baru pertama kali gitu. Jadi biar orang-orang tuh tahu karena jalannya Fiverr itu ya pertama bisa menonjol itu karena search engine ya atau dari review. Tapi kalau misalkan dari awal-awal banget, teman-teman juga harus rajin-rajin biar jasa kalian itu bisa menonjol ketika orang-orang search di search engine-nya dan bisa muncul di pertama kali gitu. Biasanya kan ada yang setting yang paling menonjol. Pertama ada yang setting yang paling populer, terus ada yang paling terbaru upload gitu. Jadi teman-teman mungkin tidak bisa muncul di fitur yang populer, tapi karena teman-teman rajin upload portofolio jadi bisa muncul di yang paling terbaru gitu. Terus publish gig atau jasa tadi udah. Habis itu udah dipublish semuanya, portofolio udah dipublish, cari klien pertama. Ini beda-beda ya cara marketing orang-orang, tapi kalau dari aku kebanyakan dapat klien itu dari circle atau dari dari teman-teman terdekat. Jadi aku biasanya tuh masuk komunitas. Kalau ada yang main Twitter, biasanya di Twitter tuh ada forum komunitas itu, ada dimana teman-teman itu mau follow teman-teman yang ada di komunitas tersebut, terus publish atau kayak share jasa-jasa dari Fiverr, terus dapat deh. Jadi kliennya itu dapat dari komunitas dari Twitter. Kalau cara aku kayak gitu, tapi beberapa orang beda. Mungkin teman-teman bisa cari klien lewat Instagram, pakai hashtag dari Instagram, atau bisa dari Behance, kayak gitu-gitu. Nah, yang itu tadi Fiverr. Terus cara kerjanya Fiverr ini karena dia ini ya website internasional, jadi yang dapat klien itu nggak cuma orang lokal aja, nggak cuma orang Indonesia, jadi bisa dari seluruh dunia. Dan karena internasional, jadi teman-teman harus punya paywall. Nah, sebiasa kalau dulu awal-awal kemunculan Fiverr atau kayaknya sampai sekarang juga, ketika teman-teman upload jasa atau gigs itu biasanya dihargain atau di set price-nya itu $5. Makanya namanya Fiverr, karena dengan $5 itu bisa beli semua jasa, bisa beli logo, bisa beli apa aja yang ada di Fiverr. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau teman-teman bisa nyelesain dengan bagus atau bisa dapat project yang lebih sering, teman-teman bisa up lagi harga misalkan $10 dan seterusnya kayak gitu. Terus karena kita melapak di Fiverr ya, di Fiverr ini ngambil keuntungan sebesar 20%, yang 80% ke kita. Jadi kayak misalkan teman-teman ngejual desain di Fiverr itu 10%, nanti yang didapetin ke $10, nanti teman-teman bakalan dapat
$8 kayak gitu, yang $2 dipakai jatuh di Fiverr. Terus juga di Fiverr ini ada kayak masa clearance atau masa di mana transaksi ini diputar atau diproses. Jadi teman-teman butuh waktu sekitar 2 minggu buat Fiverr ini butuh 2 minggu buat ngecairin uang hasil project teman-teman itu ke PayPal butuh 2 minggu. Jadi ketika teman-teman udah nyelesain project itu butuh waktu 2 minggu buat teman-teman ngecairin ke PayPal. Habis itu dari PayPal bisa transfer ke rekening bank lokal kalian. Terus ini ada tips and trick aku ketika teman-teman, kalau yang tadi kan sebelum memulai, kalau yang ini setelah teman-teman misalkan usaha freelance udah jalan, ini ada beberapa tips dari aku. Ya, yang pertama yang tadi menentukan waktu terus cara kerja, dan biasanya ini yang jadi permasalahan tadi kan kalau teman-teman nggak pinter-pinter nentuin waktu atau cara kerja, jadi kan berantakan tuh siklus biologisnya. Jadi kayak yang sering dialami sama teman-teman freelancer itu dunianya jadi kebalik. Kalau malam itu jadi kerja, terus paginya jadi tidur karena semalam udah melekap terus kan, udah begadang terus. Jadi banyak yang sakit, terus banyak yang kena asam lambung, kena GERD kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman harus nentuin waktu jam kerja. Kalau di digital agency aku itu kebanyakan dapatnya kan dari Fiverr, dan kebetulan klien kita itu yang paling banyak itu dari Dubai. Di Dubai sama Indo itu kayaknya sekitar, kalau nggak salah itu selisihnya sekitar 5 sama 6 jam, jadi deket cepetan kita. Jadi biasanya kalau misalkan kita udah malam tapi di sana tuh masih sore, jadi biasanya juga kalau misalkan nggak bisa nentuin waktu jam kerja itu bisa begadang terus, karena di Dubai kan masih pagi gitu kan, sedangkan di sini kita malam gitu. Sedangkan orang Dubai itu pasti berkomunikasi di hari, sedangkan kita waktu di Indonesia tuh udah malam gitu. Jadi pinter-pinter nentuin jadwal kerja, jadwal kerja harus bisa pinter-pinter negosiasi sama klien. Kira-kira jam berapa nih ya yang kita sama-sama melek gitu. Jadi biasanya kita mulai kerja tuh mulai jam 12 sampai jam 9 malam, karena di sana udah mulai pagi gitu. Yang kedua, ini mempelajari sistem kontrak atau kerjasama. Yang biasanya orang-orang teman-teman freelancer itu banyak yang remehin soal ini, karena kayak males banget dia bikin dokumen, bikin ngetik-ngetik lagi, mikir bahasanya, mikir kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu penting banget buat teman-teman biar yang tadi untuk menangin negosiasi sama klien tadi, karena kita punya kontrak yang tertulis dengan profesional. Jadi biar biar sama-sama enak gitu kan. Kadang kalau misalkan langsung lawaran nih, aku minta logo sama kamu jadi misalkan jadi 3 hari iya gitu, 3 hari jadi, terus ternyata kontrak di awal itu nggak ada yang namanya revisi gitu. Jadi klien bisa dengan bebas ngerevisi apa. Nah kalau kayak gitu kan nggak selesai project nggak selesai, kamu juga teman-teman juga susah dapat bayaran gitu. Jadi ada baiknya kalau teman-teman mempelajari sistem kontrak atau kerjasama, jadi biar sama-sama enak dalam kerjasama sama klien. Terus yang ketiga ada konsisten. Setelah dapat klien, ya itu tadi teman-teman harus konsisten buat terus berkarya dan upload. Jadi jangan cuma stuck kayak di project lain aja. Jadi konsisten terus upload apa aja yang udah dikerjakan. Oke, terus ngebangun networking. Nah, yang ini tadi berguna banget buat teman-teman cari klien. Jadi kayak misalkan aku dapat
klien pertama itu dari hasil networking aku sama teman-teman terdekat. Jadi yang awalnya tuh dari teman-teman terdekat. Nah, teman-teman terdekat ini punya networking lagi, dia merasa dia cocok sama hasil kita. Orang-orang ini, klien pertama kita ini bisa ngenyaranin atau ngasih referral ke orang lain. Jadi kita bisa dengan gampangnya meraih klien dari orang-orang terdekat dulu. Jadi networking itu sangat penting ya. Terus kayak yang tadi hasil networking dari Twitter, kayak misalkan yang sekarang banyak di banyak project yang aku kerjain di freelance pribadi aku, biasanya aku selain logo, aku biasanya juga dapat komisi hasil digital ilustrasi. Biasanya digital ilustrasinya itu buat gift atau buat freebies. Terus kebetulan aku kan anak K-pop ya, terus aku punya networking banyak di teman-teman K-pop gitu. Biasanya teman-teman K-pop itu suka sama fan art. Terus aku awalnya kayak upload di Twitter, orang-orang di networking aku di mutual aku di Twitter tahu. Terus dia beli jasa aku, taunya juga dari Twitter ya, padahal Twitter itu kan dunia maya ya, sama sekali aku nggak pernah ketemu sama mereka, tapi bisa dari klien banyak, yang paling banyak bahkan dari Twitter kayak gitu. Jadi banyak pintar-pintar teman-teman kebangun networking yang baru. Terus dari permasalahannya tadi, itu teman-teman kayak misalkan nggak bisa nentuin waktu atau cara kerja, atau mungkin teman-teman susah mempelajari sistem kontrak, itu teman-teman bisa pakai website atau aplikasi lokal punya teman-teman di Indonesia. Jadi itu produk lokal dari Indonesia, itu namanya Afrikit. Aku bakal ngejelasin di slide berikutnya. Jadi Afrikit ini platform lokal yang dia nyediain kebutuhan produk digital yang legal untuk membantu teman-teman menunjang teman-teman freelancer untuk menunjang karirnya. Kayak misalkan tadi ada yang susah bikin dokumen kontrak, terus ada yang susah bernegosiasi. Terus biasanya karena aku skillnya cuma bisa bikin logo aja atau bisa bikin desain aja, aku nggak bisa nulis artikel, atau aku susah mikirin caption. Itu ada di sana juga bisa beli, dia nyediain template copywriting yang mungkin bisa menunjang teman-teman buat bikin tulisan poster atau tulisan caption untuk dibungkus di sosial media kayak gitu. Jadi ini ada beberapa produk yang dijual di Afrikit. Ada paket dokumen legal, kayak di situ tuh ada kayak misalkan yang tadi kayak dokumen kontrak kerja sama klien, terus template copywriting, partner. Nah ini yang tadi yang kayak problem aku yang pertama itu kan susah nembak harga, ya kan? Nggak tahu nih kayak mau nembak harga tuh harus riset, cari referensi harga dulu, dan itu bakal makan waktu banyak ya kan buat memulai freelancer. Jadi teman-teman nggak perlu repot kayak gitu, bisa beli kata. Jadi teman-teman bisa pakai referensi harga-harga dari Afrikit, terus ada banyak banget ya di situ. Teman-teman bisa follow di Instagramnya Afrikit, terus di sana juga ada jadi promosi. Di situ ada juga diskon Black Friday sebesar kayaknya 20% deh di situ. Nah, jadi teman-teman itu tadi beberapa tips and trick dari aku. Di sini kita share ya. Aku yakin karena teman-teman ini pasti banyak yang lebih jago dari aku. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mau ngasih pendapat atau mau tanya seputar topik freelance graphic designer tadi, nanti bisa ditanyakan di sesi terakhir ya Kak, kayak gitu. Terus ini buat teman-teman yang mau lihat portofolio aku publish portofolio di Behance. Itu itu username aku. Terus kalau mungkin teman-teman ada yang mau collabs atau mau kerja bareng sama aku, bisa lewat email
emailnya di sini. Ya, gitu. Jadi itu tadi teman-teman, semoga membantu dan ya terima kasih. Kalau ada mau yang tanyain bisa ditanyain. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan untuk Mama dong. Oke, teman-teman di sini ada yang mau bertanya nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada dong. Oke, silakan. Namanya siapa Mas? Ini nggak nyampe deh kayaknya. Oke, silakan aja Mas. Nggak nyampe. Nama saya Eko. Mas Eko. Saya mau menanya tentang seputar fiber. Kan itu ada yang namanya rolling atau impress turun gitu Pak. Ada yang namanya rolling gips sama impressnya turun. Nah itu cara ngatasinya gimana gitu? Oh, cara stand up di Fiverr. Fiverr itu kan apa namanya, grafiknya itu udah ada ya, apa namanya, kayak jalannya itu udah ada. Jadi kayak klien itu nggak perlu cari lagi kayak di misalkan di toko online. Teman-teman tuh udah ada calon pembeli banyak gitu. Nah, salah satunya cara buat stand up itu kan biasanya pakai engine. Itu yang apa namanya, kayak semacam cara biar nonjol di atas itu biasanya yang paling awal itu orang-orang dari review. Terus yang kedua, yang itu tadi teman-teman harus pintar-pintar stand up atau cepet-cepetan, bukan cepet-cepetan tapi lebih sering-sering upload karya, lebih sering-sering apa namanya, publish gigsnya itu di lebih sering-sering gitu. Jadi nggak apa-apa kayak misalkan minggu ini aku udah upload karya ini, misalnya karya A, terus minggu depan karyanya dihapus, upload lagi karya yang sama, itu nggak apa-apa. Yang penting setiap bulan kayak Fiverr tuh ngelihat ini user itu konsisten buat apa namanya, nge-publish gignya gitu. Mungkin ngebantu. Berarti harus buat gig baru gitu Pak? Iya, harus konsisten buat upload. Biar nanti tuh karena kan di settingnya tuh ada dua kan yang bisa ngebantu menonjol, itu antara top review, karena kalau top review kan teman-teman harus punya klien, tapi kalau masih awal-awal jadi rada susah gitu loh. Jadi yang penting itu tadi, sama di Fiverr itu dihitung sama jam kita cepet-cepetan ngebales klien. Itu sih yang paling penting, yang paling sering dilihat gitu. Jadi ini orang ini gercep gitu. Jadi biasanya Fiverr itu kalau misalkan udah dapat satu klien itu apa ya, mesinnya di Fiverr itu langsung merekomendasiin, bisa langsung merekomendasiin, oh ini orang udah ngeselesaiin project selama sekian hari gitu, dan hasilnya dengan reviewnya bagus kayak gitu. Jadi bisa langsung direkomendasiin lewat Fiverr sendiri, lewat search engine gitu kan. Gitu. Semoga membantu. Terima kasih Kak. Iya. Oke, ada lagi kan teman-teman? Silakan. Platform yang cocok pas awal-awal untuk freelance itu apa ya yang cocok? Username. Apa itu platformnya? Oh, platform. Kalau misalkan yang paling gampang sih Instagram ya, karena aku awal-awal dari Instagram, terus pakai hashtag, habis itu bisa lewat WhatsApp atau mungkin lewat pokoknya dari circle terdekat dulu. Kalau misalkan harus pintar-pintar cari peluang gitu kan, misalkan di dalam komunitas atau dalam organisasi ada yang muncul ada yang biasanya butuh desain apa gitu, itu teman-teman bisa langsung nawarin gitu ya. Tapi yang penting teman-teman harus punya kayak price list atau kayak apa ya, deskripsi jasanya dulu yang bisa dipublish. Kalau misalkan kayak tadi Fiverr ataupun Shutterstock itu kan rada ribet ya, karena harus pakai PayPal dan lain-lain kayak gitu. Terus ada lagi kalau misalkan mau kerja freelance lewat orang, kayak misalkan aku lewat digital agency, itu teman-teman bisa cari jasa, bisa cari lowongan WFH, lowongan freelance. Nah, dengan cara teman-teman harus punya portofolio digital, karena kan nggak mungkin kita udah era digital kayak gini masih pakai
portofolio yang fisik gitu. Jadi harus punya portofolio digital. Caranya bisa upload di Behance atau di ada namanya website ISSUU, itu isu atau isu.com itu dia bisa ngupload PPT atau dokumen-dokumen, salah satunya CV atau portofolio kayak gitu. Jadi bisa ngegampangin teman-teman buat apa ya, ngejual diri, ngejual jasa kalian, ngejual apa yang bisa jual dalam diri gitu. Semoga membantu ya Pak. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau kasih masukan? Masih ada lagi atau mungkin ada yang mau sharing gitu? Ada yang oke, silakan. Kak, mau tanya soal tugas akhir yang ilustrasi kemarin. Ya, itu apakah kita sendiri yang konsep apa dari dosennya? Pak, kayak yang tadi saya konsepnya tentang budaya Nusantara. Nah, misal luar dari konsep itu tadi boleh nggak untuk tugas akhir? Boleh, itu sebenarnya semua konsep itu tergantung teman-teman. Tapi kalau pemfokusannya emang dari awal harus sesuai dengan apa yang teman-teman masukin. Kayak misalkan aku dari awal udah masuk jurusan ilustrasi, terus aku misalkan pengen tugas akhir media rekam itu nggak bisa, jadi harus ilustrasi gitu. Terus kalau misalkan mau ambil tema apapun itu sebenarnya bebas, tapi juga harus bisa harus sesuai dengan persetujuan dosen pembimbing gitu. Agak susah di situ ya. harus setuju sama dosen pembimbingnya gitu. Ada lagi mungkin teman-teman dari tempat DKV atau manajemen? Halo. Ini alumni juga Kak Wildan. Ya Kak Wildan. Tips manajemen waktu Kak? Oh, tips manajemen waktu buat freelancer. Ya, kalau sebagai pengalaman aku setting sesuai seolah-olah aku tuh kayak kerja kantoran gitu. Jadi nggak seenaknya, misalkan ada project terus aku ngerjain sesuai mood gitu. Tapi aku harus bikin waktu timetable kerja sendiri. Misalkan aku pengen mulai jam kerja itu jam 9 sampai jam 5. Ya udah, setelah jam 5 aku istirahat. Aku meskipun project aku belum selesai, aku bisa kerjain besok pagi jam 9 gitu. Terus bisa ya itu tadi kontrak sama negosiasi sama klien. Nanti bisa gimana caranya klien ini ngerti kalau misalkan kita cuma bisa dihubungi sekitar jam sekian sampai sekian, jadi gitu kan. Ada lagi? Mungkin teman-teman yang lain yang mau sharing-sharing? Ada yang mau sharing mungkin? Teman-teman yang lain? Gak apa ya teman-teman dari DKV, dari Mau tanya seputar tugas akhir juga boleh. Kakaknya yang tadi tanya semester berapa kalau boleh tahu? Oh, semester 3. Masih lama Kak, semester 5-6 nanti bakalan nyusunnya. Santai-santai. Ada lagi yang mau tanya? Teman-teman atau mau sharing-sharing? Mungkin teman-teman ada yang mau freelance di luar graphic designer, mungkin bisa tanya sama aku, karena aku juga selain freelance graphic designer, aku juga makeup artist. Jadi tadi aku barusan make-upin anak Widya Gema. Jadi mungkin teman-teman bisa ada yang pengen freelance di dunia modeling, bisa tanya-tanya atau sharing sama aku. Atau dikembalikan lagi sama Kak. ada lagi Kak? Ada? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Akun Fiverr-nya apa? Policy Agency itu akunnya agensi aku sih, Apa tuh? yang sebentar ini. Kalau Fiverr kayaknya namanya udah ganti ya, kurang tahu soalnya kita udah fokus ke Instagram. Jadi emang awalnya dari Fiverr, terus aku nggak tahu
senior aku ini masih menggunakan Fiverr Post Agency atau bukan, karena dia udah bisa ngambil klien yang di luar Fiverr, kayak ada dari Dribble juga bisa, dari Canva juga dapat. Tapi emang semua orang biasanya kalau kontak langsung ke websitenya Post Agency gitu. Oke, dicari di Fiverr-nya. Mau tanya apa itu, kalau yang freelance itu logo doang bisa atau misalnya mau jual jasa ilustrasi itu bisa atau enggak ya? Kalau mau jual jasa di lapang mana Pak? Ya misalnya Fiverr atau Oh iya, mau jual jasa aja. ya ilustrasi misalnya. Ilustrasi bisa. Di Fiverr itu banyak banget. Jadi kalau Behance kan sempit ya, cuman di dunia industri kreatif. Tapi kalau Fiverr itu bisa bisa ngejual videografi, bisa ngejual terjemahan, bisa banyak banget ya, pokoknya ada beberapa kategori itu ilustrasi. Dan ilustrasi termasuk banyak yang diminati juga di Fiverr. Kayak misalnya ilustrasi vektor itu yang paling banyak menonjol. Gitu, jadi bisa banget dijual di Fiverr. Masih ada lagi? Ada lagi. Cara menentukan konsep pesan agar tidak butuh itu apa? Ada inspirasinya dari mana? Cara menentukan konsep banyak banget sih. Kalau aku biasanya riset dulu. Riset tuh banyak, bisa riset cari idenya. Kalau misalkan mau konsep logo ya, atau konsep branding suatu perusahaan, ya risetnya tentang perusahaan tersebut dulu. Terus akhirnya muncul kayak permasalahan-permasalahan kayak apa nih yang perlu dibenahin, apa yang perlu dibenerin, apa yang perlu ditonjolin dalam perusahaan ini. Misalkan kalau membranding perusahaannya itu bisa di poin-poin itu nanti bisa dibikin konsep, dibuat konsep branding nanti itu bakalan ngarah kemana. Terus bisa riset juga referensi kayak referensi itu banyak, ada color palette, ada ada tema. Kalau misalkan mau stylenya kayak yang kayak contohnya ini ya, yang logo ini itu logonya sangat minimalis ya, beda banget sama yang sebelahnya oblong. Yang ini buat UMKM, jadi aku sesuaiin sama kliennya. Jadi kalau kliennya UMKM dikasih usaha pentol, dikasih logo minimalis kurang cocok. Jadi ya aku harus harus pintar-pintar riset referensi yang nyambung sama kliennya gitu. Cari referensinya juga banyak website kayak Pinterest, terus ada lagi yang tadi Behance, bisa explore karya-karya orang. Terus Canva, sekarang tuh banyak ya Canva. Teman-teman aku aja yang nggak tahu soal desain, nggak bisa desain, di Canva aja bisa langsung bisa bikin desain gitu. Jadi banyak cara buat mikir konsep sebenarnya, cuman moodnya aja kadang. Ada lagi teman-teman? Iya, Mbak. Mau tanya Kak, soal Fiverr mungkin. Kalau Fiverr itu tadi kan terkhusus untuk dunia kreatif desain atau dunia kreatif. Misal kalau ada dunia seni yang pengen masuk ke Fiverr itu bisa nggak? Soalnya kan kebutuhannya beda antara ilustrasi sama seni. Sebenarnya tadi banyak Kak, kalau Fiverr itu luas, jadi nggak cuman bidang industri kreatif. Di situ misalkan kakak mau ngejual audio atau ngejual musik, background musik gitu, itu bisa di Fiverr. Aku kayaknya nyatet deh beberapa kategori di Fiverr itu ada kayak digital marketing bisa dijual di Fiverr. Terus programming yang alat IT mau ngejual produknya. Terus ada lagi mau ngejual bisnis model, di situ juga bisa. Banyak banget, jadi nggak cuma di industri kreatif aja. Tapi kalau memang Behance itu
kebanyakan karena itu ranahnya lebih ke visual ya, jadi lebih yang paling menonjol di Behance itu lebih ke industri kreatif. Berarti seni tari bisa masuk ke Fiverr ya kira-kira? Seni tari makanya mau publish lewat apa? Lewat videografi bisa? Bisa. Ngejual koreografi gitu mungkin ya, bisa banget. Ini bisa dicoba karena kayaknya masih belum ada deh. Ada lagi? Yang perempuan-perempuan ya nanya lah. Yang wanita-wanita cantik-cantik. Mau pengen tidak tahu bertanya? Yang mau nanya? Enggak ada lagi nih, yakin nih? Udah nggak ada yang mau nanya? Yakin? Ini tadi ternyata dari kakaknya ada door prize ya kak. Terus door prize-nya ini diberikan untuk teman-teman yang dari tadi aktif, dan door prize-nya ini ternyata hanya untuk 1 orang. Terus di sini aku bakalan milih kira-kira siapa yang dapat, yang berhak door prize untuk acara kali ini. Terus karena aku tadi lihat-lihat ini teman-teman pada banyak banget yang antusias, tapi yang paling menonjol dari tadi kayaknya kakaknya yang belakang yang tadi nanyain jurusan iya, yang nanyain Fiverr, nyariin tugas akhir kayak gitu, yang pakai meja. Randy. Oh iya, Mas Randy, selamat ya Mas dapat door prize. Selamat. Oh coba yang mau gini loh. Terus nanti di dokumentasi gitu loh. Oke, terima kasih Mas Randy. Sekali lagi dong, oke, sepertinya hari ini hari keberuntungannya Mas Randy ya. Besok-besok kalau ada seminar dari Karim Center boleh ikut lagi ya Mas Randy ya, siapa tahu beruntung. Begitupun dengan teman-teman yang lain yang belum beruntung mungkin gitu ya. Jadi nanti kalau ada seminarnya dari Center bisa lebih aktif lagi gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Karena waktu sudah menunjukkan setengah 12, anak kosan kayaknya perutnya udah semakin kriuk-kriuk kayak gitu. Mungkin bisa panggil Bu Caca, kita foto bersama sebelum kita tutup acara kita. Selfie ya. Jadi tak fotokan aja Bu. Silakan.
sini, biar kita di pojok-pojok gitu aja. Ini yang kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan ya, setengah yang kita jadi. Kalau Kalau sama yang lain pura-pura di sini nggak bahagia apa-apa. ya. Tiga satu, itu aja. Ya mas lah, maskernya ada. Pura-pura bahagia ya yang di belakang ya. Oke, gracias. Senyum ya, cheers gitu loh. 1, 2. Ya mau jangan kayak patung dong. Ini kayak patung beneran, pura-pura bahagia gitu senyum, maskernya dilepas ya nggak apa-apa sih. Ya, 1. 1, 2, 3. Udah ya? Nah, Terus bersama. bareng-bareng ya. Baun. Kita di tengah-tengah sela-selanya mereka biar nggak ketutupan. Di sela-selanya biar nggak ketutupan. Ketutupan dong. Enggak, nah di sela-selanya. Guys, yang di belakang angkat tangannya gini kayak pis apa gini kayak minta duit gitu ya, siapa tahu beruntung gitu ya. 1, 2, 3. Sudah. Oke teman-teman, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi foto tadi, maka berakhir juga acara seminar kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Mbak Papa yang sudah mengisi acara hari ini. Semoga juga bosan-bosan dan teman-teman yang lain jangan bosan-bosan untuk mengikuti acara Career Center ya. Siapa tahu keberuntungan ada di pihak kalian. Terima kasih, selamat siang. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh iya, tolong dicek emailnya, sertifikatnya sudah masuk atau belum. Nanti terakhir jam 1 itu pendaftarannya ditutup bagi yang belum dapat sertifikat. Jadi tolong dicek emailnya sekarang. Yang belum dapat sertifikat bisa langsung cek di luar, konfirmasi di luar. Nanti jam 1 di atas jam 1 kalau konfirmasi sudah tidak diterima konfirmasinya ya. Silakan dicek emailnya.